farming aja nyaris stuck dia di jungle dan dia masuk nanti dengan ultimate-nya langsung bisa nge-kill Wanwan karena Wanwan juga hero yang squishy di awal. Dan ini menarik banget sih dari draftnya yang tadi Cimomo pernah sempat bilang juga karena mirip banget nih sama draftnya Incendio kemarin ketika ngelawan Falcon. Iya betul banget dan memang tipikal dari Burn sendiri. Dia supportnya kemarin sempat pakai romernya maksudnya pakai hero support yaitu Matilda dan sekarang dia menggunakan kembali hero supportnya yang sebenarnya bisa dibilang itu adalah posisi ternyamannya dia sih. Iya sih, jadi ini lebih ke arah comfort hero yang di-pick juga sebenarnya. Jadi kita melihat seperti apa tentunya dari segi draft pick, tapi aku suka banget dengan last pick dari Amon ya. Karena mereka butuh yang namanya early damage di sini. Dan bahkan dengan adanya Clean yang kita tahu dia udah bisa jaga landing sendiri. Jadi rotasinya mungkin lebih akan di arah mid dan juga roamer ya. So kita mau melihat seperti apa tentunya dari kedua belah tim. Tim Kambodia yang akan melawan tim Turki kali ini. Born Express versus Incendio Supremacy. Oke, kita bakal melihat potensi seperti apa yang akan mereka bawa karena baik lagi ini adalah match yang sangat amat penting untuk memperebutkan babak upper bracket nantinya di posisi yang sebenarnya Incendio lebih aman sejauh ini. TNC dan juga Cima udah mulai menuju ke arah buff masing-masing dan di area mid lane juga kita ngelihat adanya seorang D7 dengan SS, dia bakal nge-backup harus selalu ada mungkin nanti bakal lebih fokus ke arah gold lane-nya juga karena Wanwan bakal cukup terpressure dengan adanya seorang Clean. Iya, sementara rotasi lebih aktif yang diberikan oleh Burn Express kali ini Apex yang menjadi korban yang akan dicicil-cicil terlebih dahulu dan slow effect dari Goddess dari seorang D7 kali ini. Gak berhasil untuk nambah ke arah Apex nih, Lim. Apexnya Glue Roamer, oke. Aliennya pakai Grok. Yang tadi sempet gue pikir dia bakal pakai Groknya di Roamer gitu kan buat mempercepat clear di midnya biar nggak kalah sama Parsia. Ternyata enggak. Mind blowing banget memang ini dari Incendio. Mungkin dia berpikir kayak oke, lawan gue adalah Benedetta yang notabene juga bisa clear cepet. Jadi mau nggak mau mereka taruh aliennya di posisi bawah. Jadi mereka sama-sama mainin rotasi sih sebenarnya sih Lim. Dan kali ini TNZ coba untuk mengharas ke arah seorang AMR TM tapi ternyata Endless-nya berhasil untuk dihadang oleh seorang AMR TM. Dan ngebuat tentunya pemain-pemain dari Incendio di sini masih bisa ditahan oleh Burn Express. Iya, dan terlihat juga dari Burn Express bakal coba untuk melakukan rotasi ke bagian bottom lane karena ada sedikit informasi mungkin ya. Karena dari Apex 47 selalu ada di bagian atas dan First Blood berhasil diamankan sejauh ini oleh seorang TNZ terlebih dahulu menjadi keuntungan yang besar First Blood by Infinix. Wow, tiba-tiba terculik dari seorang Secretnya di area mid. Mungkin tidak menyangka tiba-tiba ada pergerakan yang cukup cepat dari seorang Rosa dan di sini Turtle Camp by UBS Gold sudah mulai muncul di menit kita yang kedua dan Burn Express mereka kelihatan ya sebenarnya permainannya cukup agresif rotasinya. Namun mereka cukup concern juga dengan kehadiran seorang Apex yang ini juga nggak berhenti-henti nih rotasi dari seorang Apex. Ya cuma udah terlihat ya bahaya potential damage dari seorang TNC, namun kali ini Apex bakal coba untuk melakukan zoning out lagi dan lagi karena fokus mereka akan ada ke arah objektif Turtle-nya. Lihat bagaimana dari seorang Emma Worth STM-nya bakal coba untuk diusir tapi kali ini TNC masih bisa berhasil mendapatkan ke arah Turtle yang ia inginkan. Amir ATM gak berhenti sampai di sana karena pembalasan harus terjadi juga dan bahkan double kill menuju ke arah Apex dan bahkan 3 pemain harus hilang di tangan Burn Express. Apakah itu worth it Lim? Kehilangan 3 pemain diturkalkan dengan satu booter selain by UBS Gold. Sebenarnya untuk Incendio-nya sendiri, Turtle yang penting yang dapat Turtle nggak tumbang lah. Jadi buff turtle-nya masih ada walaupun trade-nya sebenarnya udah nggak imbang. Kenapa? Karena 3 yang tumbang ditambah tadi purple buff-nya juga diambil sama Cema. Dan ini jujur Incendio berani banget. Di turtle pertama dia berani untuk nge-setup duluan bahkan ketika ditabrak dia berani fight. Dengan kondisi 3 hero-nya bahkan 4 termasuk Sunshine udah keluarin semua spell-nya tadi di under menit 2. Otomatis di turtle dia nggak punya spell sama sekali dan itu membuat dia akan perangnya timpang sebelah, akan lebih diungguli sama Burn walaupun nggak langsung dipakai spellnya. Tapi tiba-tiba ada yang terculik Lim di area mid-nya karena Endless Shot yang connect dari seorang TNZ di sini. Benar-benar mereka ngeprioritasannya adalah Secret yang udah pasti bakal ditinggal sendirian di area mid karena posisi dari seorang D7 ini mau nggak mau harus rotasi. Iya, dan kali ini mereka juga udah mulai melakukan rotasi lagi dari Incendio khususnya ke area top lane-nya. Mereka bakal coba untuk targetin terus ke arah Fury nampaknya memaksimalkan potensial dari seorang Sunshine-nya. Ya ini yang paling PR sebenarnya IMU TM sih. Karena ya kalau misalnya Ender Shot-nya connect dari seorang TNZ ke arah seorang
TM, dia bisa aja untuk ngedodge endless shot tersebut. Dan masalahnya yang dijadiin target adalah di area backline-nya. Tapi kali ini di area atas cukup ramai tentunya dengan healing yang benar-benar dikeluarkan oleh seorang D7. Dengan satu buah Feather Aspect bakal coba untuk mencuri. Dua pemain terkena silence dan kali ini Cema mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Apex terjebak dan dia mencoba untuk menangkap ke arah seorang Cema. Namun ternyata Cemanya sudah harus ditumbangkan. Sementara Sunshine masih mau lebih, TNZ pun tidak akan memaksakan teamfight tersebut. Hanya satu jungler ditukarkan oleh satu roamer yang dimana posisinya sebenarnya agak cukup gak worth it karena ya Apex mereka dia udah ngebuka sebenarnya ultimate-nya di situ. Mau nggak mau dia harus nangkap satu karena dia tahu dia udah nggak bisa survive. Iya, so far satu tukar satu emang cukup oke lah. Cuman yang dilihat di sini adalah Incendio begitu agresifnya mereka di awal-awal. Mereka pengen coba untuk manfaatin potensialnya, cuman masalah sejauh ini banyak banget pertukaran yang malah menjadi kerugian untuk Incendio. Feather Aspect kembali lagi dibuka, Turtle bakal menjadi target perebutan dari kedua player karena Amir ATM berhasil mendapatkan eliminasi Cimomo. Wow, tiba-tiba menculik ke arah seorang TNZ dan kali ini bakal coba ketarik satu pemain dari Amir ATM yang dimana sempat diincar juga oleh seorang Rosa. Namun kayaknya kalau 1v1 dengan seorang Amir ATM ini bukanlah hal yang baik tentunya untuk Incendio dan Burn berhasil untuk mendapatkan Turtle Slain by UBS kali ini memaksakan Incendio udah nggak bisa melakukan kontes ke arah turtle karena mereka kehilangan TNZ terlebih dahulu. Iya, TNC berarti nggak ada retribution juga. 4 pemain dari Burn Express bisa benar-benar langsung menuju ke arah top lane-nya. Dan ini ada beberapa item, silakan Lim. Wah, ini Bloodlust X ya untuk Benedetta-nya, lebih sustain lagi pastinya. Ditambah Bloodlust X ini kan punya damage ya, jadi ketika dia clear akan lebih cepat lagi pastinya. Lagi-lagi dengan skill yang sangat amat luar biasa dari seorang Amir ATM. Ini yang aku bilang bahas dari tadi ya, kalau dia ngincernya endless shot-nya ke arah Amir ATM itu cukup sayang banget Lim. Benar-benar, ada an eye for eye, bahkan dengan basic pasifnya aja dia masih bisa loh kalau emang dia mau hindarin selama timingnya pas. Tapi yang jadi masalah dari Amir ATM ini bukan cuman dia bisa ngedodge dari Emon gitu kan, dia bisa clear cepat dan dia selalu join. Kita ingatlah tadi di turtle kedua, dia bisa tiba-tiba ngeculik jungle dari Incendio. Itu penting banget dan Grok dari Incendio nggak bisa sih untuk ngikutin move-nya dari Benedetta Amir ATM. Ya, ini harus lebih ke arah nge-cover nggak sih aliennya? Sementara kali ini alien mencoba untuk ngebuka map terlebih dahulu. Fury mencoba untuk memecahkan satu buah weakness point. Kali ini crossbow offense sudah mulai terbuka tapi alien masih cukup tanky kali ini. Sementara di area belakangnya Apex mencoba untuk mengejar endless shot-nya connect namun ternyata masih tidak bisa menumbangkan pemain-pemain dari Zendio. Kali ini Burn masih mau lebih. Fury bakal coba tumbang di tumbangan pertama kali oleh seorang Apex. Namun dengan satu buah Feather Aspect TNC menjadi target pertama. Cema masih mau lebih. Apex masih bisa bertahan kali ini, masih ada split-split. Dan dia flicker mencoba untuk mengejar ke arah seorang Siket. Siketnya bakal coba di-grab-grab, dipeluk kali ini, diputar kali. Dan bahkan ditumbangkan, di-follow dengan cukup cepat. Incendio masih mau lebih. Cema masih cukup tanky di area depannya. Alien harus flicker mundur terlebih dahulu. Namun ternyata Amir ATM kembali datang dengan timing yang sangat amat tepat. Namun ternyata dari seorang teman harus tumbang. Amir ATM pun hilang di tangan seorang Sunshine kali ini. Yes, the power of glue kali ini benar-benar terlihat bagaimana dia bisa ngebalikin keadaannya. Tadinya Incendio tuh benar-benar kayaknya bakal hilang 2-3 pemain, tapi ketika kita tahu regen dari seorang glue-nya berhasil maksimal, itu malah ngebuat 3 pemain dari Burn Express harus hilang dan kali ini keuntungan besar ada di tangan Incendio. Mereka bisa langsung menuju ke arah turtle-nya yang akan bisa diamankan tanpa adanya kontes sama sekali dan Burn Express masih harus mencari pertukaran. Big play dari Apex sih kalau bisa dibilang ya, dia berani banget. Flicker ke arah Parsia dari Siket langsung gak pakai lama karena dia tahu ketika Parsia ditempel dia nggak akan berani nih untuk ngasih damage entah itu ke depan atau ngelindungin diri dengan damage yang nggak akan. Dia akan coba untuk kabur dan pasifnya tadi memang udah mau ke trigger. Langsung grab-grab naik dan dia ngelempar ke arah teman-temannya. Walaupun sempat diselamatin sama Estes ya. Counter dari Glow itu adalah hero heal. Tapi sayangnya masih nggak cukup. Oke, kali ini crossbow of tank apakah bakal di pop up oleh Fury? Sepertinya dengan momentum crossbow of tank yang sebelumnya, dia tahu ini alien nggak bisa ditumbangin dengan cukup mudah. Dia udah sempat nyoba tuh sekali tadi. Dan akhirnya sekarang lebih baik aku tahan aja. Crossbow of tanknya dia ngecicil aja setidaknya aliennya harus recall balik mundur. Iya, dan sejauh ini sebenarnya Burn Express masih bisa bergerak bebas untuk dari seorang Amir ATM-nya ya. Sebenarnya dia bisa bebas di area top lane-nya menjadi keuntungan juga supaya gap gold-nya nggak terlalu jauh. Cuman masalahnya kali ini sedikit surprising menuju ke arah seorang Siket yang langsung bisa dihilangkan burst damage yang nggak bisa tertahankan dan bahkan Rosa bakal menjadi target berikutnya. Still survive sejauh ini karena ada Cloud Altar yang akan terbuka. Lagi-lagi Siket yang terculik karena Siket ini
ngelihat banget ini potensi dari Orange bisa aja di pick off, diambil oleh pemain-pemain dari Incendio. Sementara Emiratiem memaksakan 1 versus 3 dan ini Sunshine tentunya yang sudah bersiap untuk mempanis seorang Emiratiem yang tadi mau nyulik ke arah seorang TNZ, Lim. Wah, ini gerakannya dari Incendio bagus banget loh. Dimana tadi sebenarnya ya ketika turtle kedua terlihat gamenya masih dikontrol sama Burn Express, tapi tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba ada flicker yang sangat mengejutkan dan membuat Siket tentunya daripada keculik lagi untuk yang kelima kalinya dia mundur aja dengan Wings by Wings. Tapi itu 2 flicker loh dari Alien dan juga Rosa. Bisa bilang malah jadi kerugian gak sih buat Incendio ketika 2 spell mereka harus hilang dan belum mendapatkan apa-apa. Memang ternyata di sisi lain akhirnya TNZ bisa mendapatkan eliminasinya menuju ke arah seorang Siket, orang yang dari tadi emang ditargetkan bakal menjadi masalah besar untuk Incendio kalau dibiarkan begitu saja. Oke, sekarang Incendio yang kembali untuk mulai nyetir nih permainan dari Burn Express. Perlahan tapi pasti Incendio, sementara dari Apex mencoba untuk ngebuka dengan 1 buah split-split yang nge-grab siapa, tapi ternyata nggak sempat untuk nge-grab karena Fury ngebuka crossbow of Fang. Dan bahkan lihat sakit banget damage-nya. Rosa harus tumbang kali ini, MLTM juga bakal langsung dipanis oleh seorang TNZ. Masih mau lebih dari semuanya, berhasil untuk dapetin double kill dan mengusir pemain-pemain dari Incendio. TNZ yang tidak akan mampu untuk bertarung sendirian kali ini karena pemain-pemain dari Burn benar-benar mereka bisa dibilang dari team fight-nya ini cukup sustain karena ada kehadiran dari D7. Iya, cukup disayangkan juga sebenarnya tadi dari Apex 47-nya nggak bisa masuk ke area dari Cold Altar-nya, membuat dia harus tumbang duluan. Dan one-one dari seorang Fury pasti udah bisa bergerak dengan bebas, tapi kali ini masih ada beberapa pengejaran yang mau dilakukan oleh Burn Express mencari pemain Incendio yang tersisa karena Lord mereka juga udah mulai muncul di bagian bottom lane-nya. Wow, ini cukup sulit ya karena ini masih jadi game siapa aja nih, Lim. Ya, sebenarnya untuk durability memang ya jauh banget lah. Burn Express akan lebih kuat. Estes power heal-nya benar-benar gila. Walaupun memang ya masih ada Faramis dengan altarnya yang bisa ngelawan balik. Tapi sayangnya damage yang dimiliki lebih stabil ke arah Burn Express. Iya, dan itu sekarang PR-nya gimana dari D7 ini yang harus di pick off duluan. Dia punya immortality. TNZ? Dan posisinya di sini juga harus dijaga dari seorang D7. Dia tahu dia bakal jadi target utama dari Incendio. Karena kalau D7 yang nggak tumbang, ini team fight-nya bakal lama banget, bakal panjang banget buat Burn Express. Dan yang pastinya buat teman-teman jangan lupa untuk memanfaatkan diskon 90% sembari kita melihat tentunya dengan 1 buah Feather Astrike dari Siket yang akan mengusir pergerakan dari seorang TNZ di area mid-nya. Iya, Outer Meteor udah dipastikan hancur kali ini dan Burn Express ini udah mulai terlihat juga mereka memainkan metode 4-1 sedari tadi membiarkan dari Amiratiem timnya bebas dan sejauh ini masih berhasil, tentunya tinggal menunggu bagaimana dari teman-teman Incendio. Team fight yang mereka ciptakan ini harus bisa berhasil kalau misalnya ingin menahan gamenya lebih lama lagi karena untuk power late game-nya sebenarnya mereka masih pegang beberapa di sana, Clean juga masih kuat di area late game. Iya, dan yang pastinya jangan lupa untuk dapatkan merchandise resmi M4 World Championship teman-teman ya di www.gang.asia atau kalian bisa langsung scan aja QR code di bawah sebelah sini ya. Jadi jangan lupa untuk dapetin official merchandise M4-nya yang keren banget. Sementara kita melihat Apex, wah ini sebenarnya PR-nya ya. Kalau aku lihat ini adalah gimana caranya pemain-pemain dari Incendio ini nangkep ke arah seorang D7. Karena posisinya D7 ini posisinya belum ke pick off sama sekali. Dia berarti bisa ngejaga posisi dia dengan cukup baik. Dia make sure diri dia nih gak gampang di pick off. Iya sih, dari tadi emang di Seven yang ngerubah gitu loh segalanya, setup yang udah dibuat bagus-bagus dan kali ini Alien mungkin akan ada sedikit informasi yang berhasil didapatkan. Trapping akan langsung dilakukan juga oleh para pemain dari Burn Express, masih ditahan begitu saja. Dari Fury juga belum mau memberikan gerakan dan mereka melepaskan Alien. Tapi Alien kali buying time terlebih dahulu karena beberapa pemain dari Burn harus mundur kali ini, recall kali bahkan, tapi ternyata Alien bakal coba dikejar. Cuma mencoba untuk menahan tahunnya connect ke arah seorang Alien dan Alien gak bisa berbuat terlalu lama kali ini dan bakal tumbang. Sementara pemain-pemain dari Incendio mencoba untuk balikin keadaannya. Dari Seven mencoba untuk bertahan tapi ternyata 1 buah crossbow tank dari seorang Fury. Tapi ternyata sudah dipeluk oleh seorang Apex. Sementara Apex bakal coba mundur terlebih dahulu. Emiratiem mulai datang, Petrify connect. Tunnel blow-nya juga connect dari seorang Emiratiem. Mencoba untuk mengembalikan keadaan. Kali ini Feather Astrike coba di pop up untuk menahan seorang Apex. Sunshine bakal coba mundur terlebih dahulu. 1 versus 3 dapetin Fury dan bahkan dari Sunshine sempat bertahan namun ternyata tumbang di tangan seorang Siket. Wow, 4 pemain berhasil dihilangkan oleh Burn Express. Meskipun memang mereka harus mengembangkan 2 pemain, tapi lihat bagaimana tadi caranya
dari Apex 47 nge-buying time dengan cukup bagus. Trapping dari Incendio dari bagian bottom lane mereka menuju ke area jungle juga sebenarnya udah oke banget. Cuman yang nggak disadari adalah ketika I'm Your ATM-nya hadir dan itu menjadi pengejaran yang cepet banget karena mobilitas dari I'm Your ATM memang begitu tinggi dan kali ini Feather Attack bisa langsung dibuka untuk memberikan zoning out supaya Lord bisa diamankan oleh Burn Express. Oke, Mbak, tapi area TM mencoba untuk mengusir pemain-pemain dari Rosa. Dan Alien langsung melakukan wild charge tentunya menculik satu buah Lord yang berhasil didapatkan oleh pemain-pemain dari Incendio dan Lord Slain by UBS Gold. Berhasil untuk memperpanjang setidaknya nyawa dari pemain-pemain tim Turki, Lim. Wah ini panjang banget, malah sekarang dia megang kendali dengan Lordnya kali ini ya. Sebenarnya konsep yang sangat bagus tadi dari Incendio ya. Dimana satu bait dari Alien di bagian top lane bisa ngasih space banget tadi yang arah di bottom lane. Tapi memang decide-nya mereka adalah untuk fight. Makanya mereka coba ngejepit dari bagian belakangnya. Sayangnya tadi flicker dari Rosa itu bentok ke arah tembok di arah buff. Kalau sampai nggak mentok, altarnya kena ke arah Alien. Bakal beda lagi warnanya. Aliennya bakal survive, dia bisa ngasih damage lagi dan mungkin aja bisa burn express-nya yang tadi yang bisa diratain. Gila, ini masih bisa jadi game siapa aja sih Nevin, tapi sepertinya Apex mencoba untuk memaksakan Siket ngebuka satu dua Feather Strike dan bahkan Lordnya udah mulai masuk di area mid lane-nya. Sementara pemain-pemain dari Incendio mereka nggak mau terlalu gegabah, mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Mereka tahu ini masih Lord yang kedua, masih bisa ditumbangkan oleh pemain-pemain dari Burn Express. Jadi mereka nunggu aja nih timing yang tepat seperti ini di mana TNC berhasil menculik I'm Your ATM, mesin ATM yang berjalan sendirian. Iya ya, emang dari Incendio sendiri kalau misalnya skenario-nya mereka pengen ngejar Estes, itu kayak udah nggak mungkin ya. Karena Nol Dead belum sama sekali berhasil terculik dan sejauh ini yang bisa mereka lakukan dari Incendio adalah menculik yang lain yaitu I'm Your ATM yang sebenarnya memang sendirian dengan metode 4-1-nya dan Apex 47 bakal coba untuk langsung maju ke bagian terdepan dan beberapa damage sudah dikeluarkan. D7 mencoba menemukan teman-temannya tapi belum berhasil karena Siketnya harus hilang terlebih dahulu. Apex berhasil mematikan diri tapi dengan Crossbow of the Year terbuka. Aliennya juga harus tumpang Cimomo. Oh tapi kali ini TNC bakal coba dikejar, masih bisa mundur enggak ternyata. Tumpang di tangan seorang D7. Sementara Fury bakal coba dikejar oleh seorang Sunshine dan berhasil ditumbangkan dua pemain dari Burn Express dan ditukarkan juga dengan dua pemain. Tapi permasalahannya Incendio, mereka berhasil untuk menumbangkan satu buah base turret di area atas, Lim. Wow ini bagus banget sih memang follow up-nya mereka, inisiasinya mereka. Pastinya dari Incendio diawali dengan TNZ yang melepaskan Endless Shard-nya langsung ke arah 1-1 dari Fury. Dan langsung di follow nih sama Grok-nya Alien. Dia langsung flicker ke depan, dia wall charge. Sayangnya memang damage-nya nggak cukup. 1-1-nya ini punya Athena Shield, ditambah dia ada Estes dari D7 yang selalu nempelin dia. Itu bikin dia nggak akan bisa di-kill secara instan. Walaupun memang bagus banget tadi untuk fight back-nya. Ada backup dari Rosa, dengan altar mereka mundur teratur, sayangnya weakness point-nya pecah. Jadinya crossbow of tank-nya kebuka dan ya ada beberapa tumbal lah tadi korban yang diambil dari Incendio sendiri. Tapi lagi-lagi ya, PR-nya di D7 sih. Kalian nggak sih? Setiap kali team fight yang udah kayak seakan-akan tuh Incendio udah dapetin momentumnya. Tapi ternyata D7 nih masih bisa nyelamatin pemain-pemain dari Burn Express. Dan tentunya Lord Slain, Lord yang sudah muncul by UBS Gold kali ini bakal jadi Lord yang cukup penting untuk kedua belah tim. Kenapa? Karena kalau Incendio bisa dapetin Lord ini, berarti mereka bisa aja end the game. Mereka udah gak punya, dari Burn udah gak punya best trade di area mid, udah gak punya best trade di area atas. Berarti Super Minion bakal bisa ngebantu mereka untuk team fight di area base-nya. Tapi TNZ bakal coba mengejar I'm Your ATM, Immortality pecah. Dan sepertinya Winter Dungeon dan lihat Alien. Udah bersiap dah itu pokoknya pakai gebukannya ya. Udah pokoknya udah bersiap banget. Dan ini bakal jadi momentum untuk Incendio sepertinya Nevin. Iya mereka udah bener-bener gak mau melepaskan satu kesempatan pun. Dan I'm Your ATM kayaknya udah mulai boleh untuk lebih berhati-hati lagi. Benar. Dia harus aware dengan keberadaan dari seorang TNZ jangan sampai terpancing lagi dengan adanya Alien di area top lane. Dan kali ini zoning out akan langsung dilakukan dengan Lord Slain dari seorang TNZ by UBS Gold. Iya ini udah ngepake dua utility ya Lim ya. Udah pakai Winter Truncheon, Immortality pecah. Berarti kalau sampai AMR-nya keculik lagi nanti setelah dia spawn, ini kemungkinan besar bisa jadi game dari Incendio sendiri. Sementara TNZ ngelihat banget peluang yang terbuka ketika emang split push dilakukan sama MURTM tadi. Paling pilihannya jadi bait sih, karena ada Estes juga gitu kan. Yang penting nahan an eye for eye di timingnya pas banget. Oke, kita bakal melihat apakah masih bisa di defense kali ini base dari Burn Express. Sementara Lord udah mulai maju, tapi ternyata Alien masuk dengan flicker dan bahkan satu buah wall charge-nya connect. Tapi kali
kali ini Base-nya? masih mencoba untuk berpukul. Dan lihat Incendio tidak peduli dengan teamfight yang terjadi dan langsung mengamankan match kali ini untuk Incendio. Yes, mereka berhasil mengamankan babak upper bracket kali ini dan membuat Burn X-Flash harus puas dengan posisi mereka di babak lower bracket untuk knockout stage-nya. Dan wow, permainan yang begitu luar biasa diberikan oleh Incendio Supremacy. Wow.